kemudian objek, pelengkap, dan keterangan. Dari jabatan itu yang perlu Anda cermati adalah predikatnya. Predikatnya, karena bagian itu bagian yang penting. Subjeknya nanti yang menentukan adalah predikat. Subjeknya maksudnya apa? Subjeknya itu harus bisa melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh predikat. Syaratnya itu adalah disampaikan oleh predikat. Misalnya kata memukul itu subjeknya harus orang, ya, subjeknya orang. Orang harus orang yang mampu, ya. Kalau itu subjeknya batu misalnya, batu itu memukul ya tidak bisa. Atau personnya, personifikasinya, misalnya pesawat tempur itu memukul mundur musuhnya. Pesawat tempur itu kan diibaratkan sebagaimana orang, ya. Nanti kalau sudah ketemu predikat dan subjeknya, objeknya dan pelengkap itu sangat bergantung pula kepada predikat. Nah, bagaimana menentukan objek dan pelengkap? Ya, Anda perhatikan aja dua kalimat ya. Silakan kalimat ini ditulis ya, mau menambahkan penjelasan saya di dalam di dalam bahan ajar pada pertemuan yang lalu. Ya, contoh kalimatnya misalnya saya ulang ya. Kita belajar bahasa Indonesia. Kita belajar bahasa Indonesia. Silakan ditulis dulu. Ini penting ya, tolong dicermati betul karena ini nanti ada kaitannya dengan kalimat efektif. Kita belajar bahasa Indonesia. Ya, yang penting dari tiga kata itu adalah belajar. Maka belajar sebagai predikat. Ya, sebelah kiri predikat adalah subjek. Ya, subjeknya adalah orang, ya, maka subjeknya adalah kita belajar bahasa Indonesia, ya. Silahkan dijawab ya dengan saur manuk ya, silahkan diaktifkan mic-nya, silahkan dijawab. Saya belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia itu objek apa pelengkap? Ini tidak ada nilainya, jadi Anda menjawab apapun, tidak ada masalah. Silakan dijawab. Jangan bahasa Indonesia objek. Bahasa Indonesia objek. Ya, ada yang lain selain objek? Ya, kita sepakat itu objek. Ya, sudah, silakan dimatikan sekarang ya. Bahasa Indonesia, kalimatnya sudah ditulis ya. Kita belajar bahasa Indonesia. Kemudian kalimat yang kedua, ya, kalimat yang kedua. Saya meneliti kecepatan. Saya meneliti kecepatan angin. Saya meneliti kecepatan angin. Ya, predikatnya adalah meneliti, ya, meneliti. Kemudian saya adalah subjek kecepatan angin. Silakan dijawab, itu objek atau pelengkap? Objek. Ya, oke. Berarti dua-duanya objek ya. Jadi kalimat satu tadi silakan dimatikan mic-nya. Kalimat pertama adalah kita belajar bahasa Indonesia. Anda jawab objek. Kemudian saya
meneliti kecepatan angin. Kecepatan angin adalah objek, ya. Baik, saya jelaskan begini. Kalau Anda menentukan itu objek, maka objek itu harus bisa berubah menjadi subjek setelah kalimatnya Anda pasifkan. Ya, Anda pasifkan. Jadi persangkaan Anda atau kecurigaan Anda, kemudian Anda menentukan bahwa itu objek, maka objek itu harus bisa berubah menjadi subjek kalau kalimatnya dari aktif ke pasif. Kedua-duanya itu adalah kalimat aktif. Ya. Sekarang lanjut, ya, kita kerjakan kalimat yang kedua. Ya, saya meneliti, tolong ini benar-benar dicermati. Saya meneliti kecepatan angin. Sekarang kita pasifkan. Meneliti jadi diteliti. Menjadi, silakan dijawab. Kalau dipasifkan menjadi bagaimana kalimatnya? Diteliti. Silakan. Diteliti oleh saya. Kecepatan angin diteliti saya. Ya, kecepatan angin diteliti saya. Atau kecepatan angin diteliti oleh saya. Kecepatan angin menjadi subjek. Maka kecepatan angin dalam kalimat saya meneliti kecepatan angin itu benar sebagai objek. Nah, ya, sudah ya. Sekarang kalimat yang nomor 1 bisa enggak diubah menjadi pasif? Kita belajar bahasa Indonesia. Tidak bisa. Tidak bisa, ya. Tidak bisa. Jadi kalau tidak bisa itu disebut pelengkap. Ya, dong ya. Jadi kalau tidak bisa dipasifkan itu kita anggap sebagai pelengkap. Ngono lho, Rek. Jadi kita belajar di SMA itu, di sekolah itu tidak paham betul ya, karena formula ini belum Anda pegang. Jadi sangat mudah kan, pokoknya tidak bisa diubah menjadi subjek, dia pasti pelengkap. Ya. Jadi Anda tidak bisa mengatakan misalnya bahasa Indonesia dibelajar kita. Itu kalimat itu bukan saja tidak lazim tetapi salah. Ya, salah. Jadi kata belajar tidak bisa dipasifkan. Nah, ada contoh lain ya, perhatikan contoh lain. Dan ini sudah ada di Google Classroom. Dia berdagang barang elektronik, ya, dia berdagang barang elektronik. Sekarang silahkan dijawab, barang elektronik itu objek atau pelengkap? Oh iya, didagang. Silakan dijawab. Didagang. Lengkap, Pak. Lengkap. Ya sudah, yang mau menjawab objek langsung ditutupi mulutnya ya. Karena itu tidak mungkin akan jadi subjek. Saya berdagang atau dia berdagang barang elektronik. Misalnya bisa tidak ganti barang elektronik didagangkan oleh dia itu bukan saja tidak lazim tetapi salah. Yang ada itu dijual atau menjual. Sehingga kalimatnya mirip, ya, kalimatnya mirip. Saya menjual barang elektronik. Barang elektronik itu objek, ya. Tapi saya berdagang barang elektronik. Barang elektronik adalah bisa ya. Dong ya, jangan coba pikiran Anda, jangan teracuni oleh pelajaran yang dulu yang belum masuk ya. Sekarang ikuti aja itu. Kemudian yang terakhir
akhir keterangan. Kalau keterangan siapa yang tidak tahu keterangan? Itu sambil tidur aja bisa kok, ya. Asal tidurnya tidur tidak serius, ya. Sambil ngantuk-ngantuk itu bisa, ya. Saya belajar bahasa Indonesia di kelas pasti keterangan. Ya, keterangan apa? Keterangan tempat, tidak ada yang tidak setuju itu. Ada keterangan tempat. Kalau keterangan waktu pasti waktu, misalnya pada pukul 1. Ya, supaya pandai itu tujuan. Ya, Anda membentuk bahan atau logam ini dengan bubut, misalnya dengan bubut, ya, dengan bubut itu adalah keterangan alat, ya, agar pandai tadi keterangan tujuan. Jadi kalau keterangan itu sudah gampang lah, ya, masuk jenis-jenisnya. Baik, sekarang yang kedua, yang penting, ya, yang penting setelah jabatan, yang kedua itu tentang kalimat tunggal. Kalimat disebut kalimat tunggal itu jika subjeknya satu, predikatnya satu, kalau ada objek-objek juga satu, kalau ada keterangannya juga satu. Ya, satu bisa diwakili atau bisa diwakili dengan satu atau dua. Misalnya mahasiswa itu, ya, mahasiswa itu ini disebut kalimat tunggal. Kalau Anda memperpanjang, ya, memperpanjang subjeknya, maka itu sudah termasuk kalimat luas. Misalnya mahasiswa kelas 2A, ya, kelas 2A, mahasiswa kelas 2A belajar di, ya, mahasiswa kelas 2A belajar BI. Itu kalimat tunggal. Tetapi kalau ini Anda tambahkan lagi, misalnya mahasiswa kelas 2A prodi TMPP jurusan teknik mesin Politeknik Negeri Malang yang sekarang belajar Zoom karena memang tidak diperbolehkan tatap muka, belajar bahasa Indonesia. Jadi yang panjang tadi itu subjek, ya, karena subjek itu panjang atau luas maka disebut dengan kalimat luas, ya, disebut dengan kalimat luas. Berarti predikatnya bisa diperpanjang, Pak, bisa, ya, objeknya bisa diperpanjang, bisa, asal acuannya ke subjek itu. Seberapapun panjangnya, tapi kalau mengacunya kelas 2A, tetap saja itu adalah subjek dan termasuk kalimat luas, ya. Jadi seperti itu. Paham, ya? Yang diperluas bisa subjeknya, bisa predikatnya, bisa objeknya, bisa pelengkap, bisa keterangannya, atau seluruhnya, ya, seluruhnya. Subjeknya diperluas, ini. Satu kalimat itu semuanya diperluas, ya, diperluas. Jadi bisa seperti itu. Nah, itu disebut dengan kalimat luas. Kita sudah tahu kalimat tunggal apa, kalimat luas apa. Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah kalimat majmuk. Kalau Anda menggabungkan satu kalimat, ya, dengan satu kalimat, ada dua kalimat, Anda jadikan satu, ya, tiga kalimat Anda jadikan satu, kalimat Anda jadikan ke satu, maka itulah yang disebut dengan kalimat majmuk. Ya, ada kalimat majmuk. Kalau kalimat majmuk itu ada dua kalimat Anda jadikan satu dengan kalimat majmuk, Anda jadikan satu, kemudian Anda tambahkan kata dan, maka itu disebut dengan kalimat majmuk setara, ya, setara, kalimat majmuk setara, ya.
Misalnya gedung teknik mesin megah dan gedung teknik mesin indah. Hari Jumat yang lalu sudah ada serah kelola ya, kelola gedung teknik mesin yang sekarang sudah tidak seperti dulu lagi ya, tidak seperti dulu lagi. Sekarang sudah selesai pembangunan, sudah ada aulanya dan sudah representatif ya menurut saya. Baik ya, itu disebut dengan kalimat majmuk apa tadi, kalimat dua kalimat yang sama jadikan satu, ada kata dan, disebut dengan kalimat setara ya, setara. Kalau kalimat majmuk, kalau kalimat majmuk itu dari kalimat tunggal ya, tidak disejajarkan dengan kata dan ya, tidak disejajarkan dengan kata dan, tapi malah jabatan yang sama itu dihilangkan, dijadikan satu, maka itu disebut dengan kalimat majmuk kerapatan. Contohnya ya, gedung teknik mesin tinggi, gedung teknik mesin indah, gedung teknik mesin megah. Ada 3 kalimat toh, jadikan satu, subjeknya kan sama tadi, gedung teknik mesin, ini gedung teknik mesin, ini gedung teknik mesin, maka yang dua ini kita lesapkan ya, kita lesapkan jadi satu, menjadi gedung teknik mesin tinggi, indah, dan megah. Kalimat majmuk seperti itu disebut dengan kalimat majmuk lesapan ya, paham ya? Nah, yang lain misalnya ada kalimat majmuk yang bertentangan ya, bertentangan. Saya mengajar ya, mahasiswa belajar, saya gabungkan jadi satu ya, saya gabungkan jadi satu menjadi saya mengajar tetapi mahasiswa belajar. Itu bertentangan ya, kalimat majmuk bertentangan. Ada kalimat majmuk pilihan ya, pilihan. Kita belajar menggunakan Zoom dan kita belajar menggunakan Google Classroom, jadikan satu. Kita belajar menggunakan Zoom dan Google Classroom, menggunakan Google Classroom menulis karya ilmiah, maka Anda harus menggunakan bukan satu jenis saja. Jadi kalimat tunggalnya juga Anda gunakan, kalimat luasnya juga Anda pakai, kalimat majmuk juga Anda pakai. Jadi tiga-tiganya itu harus Anda pakai secara berimbang ketika Anda menulis karya ilmiah. Jadi tidak bisa Anda, wah saya itu tidak mungkin ya, karena di dalam karya ilmiah itu perlu menjelaskan bagian-bagian tertentu, subjeknya perlu diperluas, misalnya predikatnya perlu diperluas, untuk membandingkan ini perlu ada kalimat majmuk dan seterusnya. Jadi gitu. Teman-teman yang misalnya ada kendala jaringan sehingga tetap tidak bisa
memperlihatkan wajah atau tidak bisa diamankan, tolong menyampaikannya kepada saya atau menuliskan di dalam menuliskan di chatnya, ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, apa yang saya jelaskan itu menjadi dasar ya ketika kita menulis kalimat efektif, ya. Ketika kita menulis kalimat efektif seperti ini, ya. Kita masuk ke kalimat efektif. Kalimat efektif itu kalimat yang gagasan yang diterima oleh dengan sama dengan apa yang disampaikan oleh penulis atau pembicara, sehingga tidak ada salah pengertian, ya. Tidak ada salah pengertian. Kalau misalnya kalimatnya gagasannya panjang, kalimatnya harus panjang. Gagasannya pendek, kalimatnya harus pendek. Ya, sehingga secara efektif itu ada 9 syarat. Nah, 9 syarat itu saya tulis ke dalam ke dalam ciri-ciri kalimat efektif itu, ya. Ciri-ciri kalimat efektif. Oke. Nomor 1, lengkap. Kalimat itu lengkap. Ya, disebut lengkap jika ada subjek dan predikatnya. Silakan ditulis di sini tidak ada kayaknya. Ya. Disebut lengkap itu jika jabatannya lengkap, subjeknya ada, predikatnya ada. Kalau objeknya dikendaki muncul oleh predikat, objeknya harus ada. Kalau keterangannya harus perlu dimunculkan, ya harus dimunculkan. Ya, oleh karena itu di sini cuma pokoknya subjek ada, predikat ada. Sehingga kalau Anda melihat nomor 1, itu apa yang tidak ada? Itu ada subjek predikat. Subjeknya yang tidak ada, ya. Ya, subjeknya yang tidak ada. Dalam rapat kemarin menghasilkan 5 keputusan penting, karena dalam rapat kemarin itu bukan subjek tapi keterangan waktu. Kemarin itu kan waktu, ya. Menghasilkan itu predikat, 5 keputusan penting itu objek. Supaya ada subjeknya, hilangkan saja kata dalam, ya, kata dalam hilangkan. Menjadi rapat kemarin menghasilkan, ya, rapat kemarin menghasilkan. Kalau Anda tetap mempertahankan kata dalam, itu menghasilkan harus diganti dengan dihasilkan. Ubah menjadi 5 keputusan penting dihasilkan dalam rapat kemarin. Ya, SPK, ya, tidak ada O-nya. 5 keputusan penting dihasilkan predikat dalam rapat kemarin. Ya. Kalau yang nomor 2, ya, itu penjelasannya pada ini karena kalimat majemuk, ya, kalimat majemuk strukturnya berubah. Itu yang menjadikan kalimat yang nomor 2 itu salah. Dokter itu telah menyuntik siapa? Objeknya kan harus ada. Ini tidak ada objek, ya. Jadi karena tidak ada, mestinya ada objek, tetapi objeknya tidak ada, kalimatnya menjadi salah, gitu ya. Nomor 2 bisa diganti dengan dokter itu telah menyuntiknya, tambahnya. Atau dokter itu telah menyuntik pasien itu 3 kali. Tetapi pasien belum juga sembuh. Oke. Nomor 3, kehidupan penduduk desa itu belum berubah. Meskipun setiap hari mereka bekerja siang
malam. Kehidupan penduduk desa itu belum ya, padahal jadi kesalahan satu tetapi tetap menjadi dua kalimat, tidak bisa. Jadi meskipun penduduk desa itu belum berubah, kehidupan penduduk desa itu belum berubah, koma, ya, padahal atau meskipun tetap dipertahankan, tetapi bukan titik di situ, ya, koma. Baik, yang ketiga, sejajar, ya, sejajar. Sejajar itu serasi namanya, ya, bentuk bahasanya serasi, ya, serasi. Kalau adik memetiki tangkai, memetiki itu kan jamak, ya, jamak. Maka berikutnya harus jamak. Adik memetiki apa? Berikutnya bukan setangkai tetapi banyak, ya, harus bunga-bunga, ya, harus bunga-bunga, ya. Itu ya. Nomor 2 coba. Program kerja sudah lama diusulkan, tetapi, ya, program kerja sudah lama diusulkan, awalannya di, maka berikutnya harus di, ya. Tetapi pimpinan, tetapi 6, iya, betul. belum oleh pimpinan. Silakan ditandai, disetujui, berikutnya bisa menyetujui. Ya, coba kalau ini mengusulkan, panitia itu sudah lama mengusulkan program kerja itu, tetapi pimpinan belum menyetujui. Jadi gitu ya. Prinsipnya kalau awalan berikutnya awalan. Tahap akhir penyelesaian gedung ini adalah memasang lampu. Perhatikan. Memasang lampu. Mengecat tembok. Ya. Membersihkan lantai dan memasang kaca jendela. Namanya tahap akhir penyelesaian gedung ini adalah lampunya dipasang, temboknya dicat, lantai dibersihkan, dan papan tulisnya dipasang. Paham ya? Selanjutnya, logis, ya, logis, nalar, ya. Kalau misalnya terhadap pendapat Anda saya belum jelas, siapa yang tidak jelas ini? Anda jadinya, Anda atau saya belum jelas. Terhadap pendapat Anda, saya belum mengerti. Ya, langsung ya. Jadi kenapa tidak logis? Karena jelas itu kaitannya dengan pandangan. Terhadap pendapat Anda, saya belum memahami. Kalau dibalik, saya belum memahami pendapat Anda. Ya, saya belum jelas pendapat Anda. Salah kan? Ya, salah. Padahal kalau dibalik, saya belum memahami pendapat Anda. Ya. Pencuri itu berhasil ditangkap polisi. Coba logikanya, yang berhasil siapa di sini? Polisi, Pak. Polisi. Yang berhasil. Polisinya, Pak. Ya, yang berhasil polisi. Tapi itu kan
Yang berhasil itu bukan polisi, tapi yang berhasil itu adalah subjek. Subjeknya siapa? Polisi. Subjeknya siapa kalimat ini? Pencuri, Pak. Pencuri itu, ya. Pencuri itu yang berhasil. Jadi pencuri itu yang berhasil, tapi kok kita lihat loh, yang berhasil kok polisi gitu ya. Jadi ini ada kesalahan kelogisan. Pencuri itu berhasil melarikan diri dari tangkapan polisi. Polisi itu berhasil menangkap pencuri, itu kan beda ya. Coba ini harus diganti. Ya, kalau yang berhasil polisi, ya polisinya yang berhasil. Polisi itu berhasil menangkap pencuri. Ini mengandung variasi yang tadi serasi, aktif-aktif, berhasil menangkap, ya berhasil menangkap. Kalau ini ditangkap itu pasif, berhasil aktif malah salah. Jadi gitu ya. Oke. Kita lanjut, cermat ya. Cermat. Menggunakan bagian-bagian yang benar-benar diperlukan. Caranya dengan menghindari pengulangan subjek bentuk sinonim atau jamak berganda. Bank Mandiri adalah merupakan salah satu bank negara. Ya, itu ada dua kata bank di situ. Mestinya gimana? Bank Mandiri merupakan, ya, Bank Mandiri adalah salah satu bank negara. Kata merupakan harus dihilangkan, ya, harus dihilangkan supaya tidak muncul yang berganda. Sebelum rencana kerja ini diajukan, rencana kerja ini sebaiknya dicek terlebih dahulu. Pengulangan kalau ini rencana kerja, ya, diulang. Mestinya adalah sebelum rencana kerja ini diajukan, sebaiknya dicek terlebih dahulu. Tapi mahasiswa biasanya seneng yang model bertumpuk-tumpuk ini supaya kalimatnya panjang ya, sehingga nanti kalau menulis karya ilmiah itu waduh, saya alhamdulillah sudah dapat 10 halaman gara-gara dipanjang-panjangkan, padahal itu keliru ya. Jamak berganda. Penarikan pungutan dari warga untuk pembinaan olahraga tidak sesuai dengan peraturan. Ya, penarikan pungutan, ya, penarikan pungutan untuk pembinaan olahraga, ya, tidak sesuai dengan peraturan. Jadi cukup. Baik, kita lanjutkan yang hemat. Kalau hemat itu saya kira Anda sudah tahu. Ya, hilangkan saja salah satu maknanya, tidak akan berubah. Saya ya, bentuk para guru-guru, ya, para guru-guru, ya, hilangkan aja kata gurunya, guru yang kedua, cukup dengan para guru, ya, dan murid melaksanakan upacara bendera. Ya, kalau kata paranya, ya, itu dihilangkan ya, menjadi guru-guru dan murid-murid melaksanakan upacara. Nah, ini yang 1.1 itu pembetulan, ya, para guru dan murid melaksanakan upacara. Guru-guru dan murid-murid melaksanakan upacara. Jadi kalau di depan sudah jamak, berikutnya jangan jamak. Ya, ini beda dengan kalimat bahasa Arab ya. Kalau jamak di belakangnya juga jamak. Kalau dalam bahasa Inggris ditambah dengan S gitu, ya. Kalau kita enggak. Kalau bahasa Indonesia kalau di depan jamak berikutnya cukup tunggal. Yang berikutnya, saya dan dia saling tolong menolong. Saya dan dia saling menolong. Karena tolong menolong itu artinya sudah saling, gitu ya. Saya dan dia saling menolong. Oh, yang 2.2 itu keliru ya. 2.2 keliru. Ya.
saya dan dia tolong menolong, ya, salingnya dihilangkan, ya. Contoh yang kedua. Yang keenam, cermat, ya, cermat. Jadi teliti, cermat itu teliti untuk meningkatkan kualitas belajar, ya, untuk meningkatkan. Kalau demi itu bukan demi meningkatkan, tapi demi peningkatan. Ya, kalau tidak kata untuk dan demi, Anda gunakan kata peningkatan kualitas belajar memerlukan kajian terlebih dahulu. Ya, itu cermat. Nah, coba ini cermat. Kalau untuk, ya, kalau untuk saya berikan tanda ini jelas untuk meningkatkan, untuk membahagiakan, untuk mempersatukan, untuk menyatukan, untuk mencapai. Jadi kata untuk itu akan diikuti kata kerja yang berawalan me. Ya, simpulannya kan seperti itu. Ya. Kata kerja yang berawalan me, ya, itu didahului dengan kata untuk. Kata kerja dengan awalan pe, an, berarti dia berubah menjadi kata benda. Jadi kalau kata benda, kita gunakan kata demi, ya, demi peningkatan, demi kebahagiaan, kata benda, ya, demi persatuan, kata benda, demi kesatuan, kata benda, demi tercapai, kata benda. Ya, ingat ya, kalau kata benda awali dengan kata demi, kalau sudah didahului dengan untuk, itu harus berawalan me dan harus kata kerja. Ya. Nomor 7 itu tidak ambigu, tidak ambigu. Ambigu itu maknanya dua, ya, maknanya lebih dari satu. Ambigu. Ya. Nadia tidak masuk kuliah, ibunya sakit. Ya. Nadia tidak masuk sekolah karena ibunya sakit. Ya, ini pembetulan. Ya, jadi dua kalimat ini kan harus dijadikan satu supaya tidak ambigu. Ini apa hubungannya Nadia sakit dengan ibunya? Tidak masuk ibunya. Nadia, apa hubungannya Nadia tidak masuk sekolah dengan ibunya sakit? Gitu ya. Urutan unsur-unsurnya menyimpang dari urutan yang sudah lazim. Buku itu sudah dikirimkan kakak. Ya, buku itu sudah dikirimkan oleh kakak. Ya, atau buku itu dikirimkan kepada kakak. Ya, dan seterusnya. Masuk, kita wajib hormat atasan, kita wajib hormat kepada atasan. Dan penggunaan kata yang membingungkan. Ini coba, istri Pak Camat yang baru memang sangat disiplin. Siapa yang baru? Istri Pak Camat yang baru memang sangat disiplin. Siapa yang disiplin? Pak Camat. Pak Camat. Kalau ada yang mengatakan Anda istri Pak Camat, benar. Kalau saya mengatakan bukan, Mas saya, maksud saya adalah camatnya yang baru. Tapi yang jelas kan ada pengertian yang beda antara saya dengan Anda. Ya, atau untuk mengatasi seperti itu, Anda harus mengubah kalimat itu dengan istri baru Pak Camat memang sangat disiplin. Ya. Tapi ini apa Anda anggap istri Pak Camat 2? Belum tentu, karena istrinya sudah cerai atau istrinya mati, terus dia kawin lagi, kan boleh menyebut istri baru Pak Camat. Pak Camat yang baru, ya, istrinya memang sangat disiplin. Ini yang
yang baru Pak Camatnya, ya, yang baru Pak Camatnya. Jadi, istri saya yang sekarang menjadi guru SD, ya, akan diangkat menjadi kepala sekolah. Ini tambah membingungkan. Istri saya yang sekarang menjadi guru SD akan diangkat menjadi kepala sekolah. Baik, rancu itu dua bentuk dijadikan satu, tapi bagian yang lain dihilangkan. Ya, buku itu membahas ya tentang teknologi telekomunikasi. Dalam buku itu dibahas tentang teknologi komunikasi. Dua kalimat ini jadikan satu menjadi dalam buku itu membahas tentang teknologi telekomunikasi. Ini yang disebut kalimat rancu. Ya, saya membungkukkan kepala. Itu rancu. Karena kalimat itu berasal dari dua kalimat. Saya menganggukkan kepala dan saya membungkukkan badan. Ya. Dua kalimat itu dijadikan satu tambah keliru. Ya, tambah keliru. Ya, itu contoh rancu itu seperti itu. Dan yang terakhir bervariasi, ya, teliti. Kalimat di atas dapat divariasikan menjadi diteliti oleh tim fakultas masalah. Diteliti masalah itu oleh tim fakultas. Oleh tim fakultas masalah itu diteliti. Oleh tim fakultas masalah itu diteliti sampai masalah itu oleh tim fakultas. Saya kira itu. Terima kasih dan mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Minggu depan kita belajar paragraf, ya. Minggu berikutnya kita ujian yang kedua. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian saudara. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Saya pamit undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.